Akhirnya, aku buat video ini atas dasar request kalian yang kemarin di episode sebelumnya, di Mulai Bisnis Online, kalian kepengen dibuatin video tentang walaupun kalian itu menjadi seorang reseller ataupun dropshipper, tapi tetap bisa punya brand. Ya, jadi terima kasih buat kalian yang sudah komen ya. Semuanya itu, ding, 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 ya. Terima kasih ya. Karena kalian mau ya, aku bikinkan videonya. Ya, ini videonya akan cukup panjang. Nanti akan aku bagi menjadi beberapa part ya. Part yang pertama itu adalah tentang si brandnya itu sendiri itu apaan sih brand, ya kan? Lalu nanti ada 7 langkah-langkah yang bisa kalian terapkan. Dan semua ini nanti bisa kalian terapkan untuk jangka panjang. Jadi ini bukan cuma sekedar kayak iklan conversion, gas, besar-besaran budget, enggak. Ya, ini lebih besar daripada itu dan lebih lama daripada itu. Kok kayak apa aja ya? Enggak, bukan itu ya. Oke, silakan kalian ambil snack. Terus bisa bikin kopi atau apapun itu yang akan menemani kalian selama video ini ya nanti. Oke. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video ini, baru pertama kali kenal Fusik, silakan kalian bisa ikuti Mulai Bisnis Online dari episode awal-awal, dan kalian juga bisa ikutin series-series yang lain seperti Anti Dukun Series ataupun Bredel Digital Marketing ataupun series-series yang lainnya juga silahkan ya, supaya kita bisa lebih nyambung aja di video ini. Oke? Untuk subscribe terserah lah, I don't give a shit ya. Oke, langsung saja kita mulai. What the hell is brand? Banyak sekali di antara kalian ya, para pelaku digital marketer yang tidak memperhatikan sama sekali tentang si brand ini ya. Karena kebanyakan dari kalian itu hanya fokusnya itu adalah gas, iklan conversion, penjualan, sales sebanyak-banyaknya. Ya, itu tidak salah ya, sama sekali tidak salah. Tetapi kalau kalian itu mikirnya jangka panjang ya, jangka panjang di sini berarti nantinya kalian bisa iklan dengan budget yang sama tapi hasilnya bisa jauh lebih banyak. Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau kalian punya brand. Nah, sebenarnya brand itu apaan sih ya? Karena faktanya orang itu ya, sebagian besar orang beli produk itu bukan cuma sekedar beli produknya, tapi apa? Beli karena suatu emosi. Kita ambil contoh yang paling bisa kita lihat di depan mata. Apa itu? Ya, ini ya. Ini adalah MacBook Air M1 tahun 2020 ya. Seperti kita tahu ya, Apple itu menjadi lambang prestis ya. Seakan-akan kalau kalian beli laptop ini, walaupun kalian nggak paham sama spesifikasinya sama sekali, kalian dianggap menjadi orang yang jauh lebih kaya ya, dan kalian bisa menganggap kayak, dan bahkan punya feel, punya perasaan ya, orang yang pakai laptop Windows atau pakai PC itu kayak peasant ya. Padahal ya sebenarnya enggak juga ya. Tapi brand ini itu ya sudah berhasil bikin apa? Persepsi. Nah, itu ya. Jadi tujuan utama dari brand itu adalah membangun ya dan memaintain ya si persepsi itu sendiri. Bayangkan kalau kalian cuma sekedar sales, menjual ya, yang sekali itu tidak salah, tapi kalian tidak memikirkan branding, apa yang terjadi? Ya, proses branding akan tetap terjadi, tapi yang akan nge-branding adalah audience, market secara tidak sengaja dan tidak kalian kontrol. Nah, karena kalian sudah ngerti sekarang tentang si brand ini ya, berarti kalian harus mikirin brand dan merancang brand. Oke, kita lanjut di tahap-tahap di selanjutnya yang jumlahnya ada 7. Yang pertama, kalian tentu harus pilih market ya, dan saranku adalah kalian harus memilih market yang kalian suka ya. Kenapa yang harus kalian suka? Supaya nanti ketika kalian menguliti market ini ya, kalian mencari tahu kayak market ini tuh yang lagi hot tuh apa ya kan, terus kalian bisa ngerti perintilan tuh apa ya, pokoknya kalian bisa ngerti sampai detail gitu kan. Bayangin kalau kalian itu nggak suka dengan yang namanya fashion, tapi kalian jualan fashion ya, disuruh mikirin look ya, penampilan yang mewah, kalian nggak paham karena kalian nggak paham sama sekali dengan yang namanya fashion. Nyambung ya. Terus yang selanjutnya ya, itu kalian bisa memastikan ya bahwa market atau industri yang kalian masukin itu ada duitnya. Contoh nih, kalian punya hobi
memelihara tikus hamster ya, itu kalian mau sampai kiamat pun memelihara tikus hamster, menurut aku ya, itu tidak akan menjadi super kaya raya. Walaupun di sini aku tidak akan menyarankan kalian untuk menjadi kaya raya dalam waktu yang singkat, kecuali kalian mau masuk penjara seperti orang-orang itulah. Lalu yang selanjutnya ya, kalian itu harus memastikan bahwa di market tersebut yang kalian sukai dan ada duitnya tadi, ya kalau ada duitnya berarti otomatis ada kebutuhan produknya di situ, ya. Nah, beberapa contoh market yang itu memang duitnya tebel di situ, itu adalah misal kayak skincare. Ya betul, walaupun skincare itu marketnya sudah saturated sekali ya, tapi kalau kalian itu membangun brand sejak awal, kalian membangun komunitas, itu nanti kalian bisa stand out ya. Dengan catatan memang nanti produknya bagus ya. Terus misal juga parfum. Nah, aku lihat juga di luar sana banyak sekali orang-orang yang dengan sangat antusias ngebahas parfum di YouTube ataupun di Instagram atau TikTok ya untuk nge-review parfum. Berarti kan memang ada marketnya. Lalu untuk market yang lain gimana mas? Boleh-boleh aja ya. Kalian tentunya silahkan ya, sebelum kalian memutuskan untuk jualan apapun ya atau membangun brand di situ ya, untuk market apapun itu kalian silahkan lakukan riset ya. Nah, riset yang biasanya aku gunakan dan aku sarankan ke klien-klien aku adalah kalian bisa ya, kalian coba melihat atau cari tahu ya seorang figur ataupun brand yang sudah ada di situ, ya kan? Kalian cari tahu seberapa besar audiens yang sudah mereka kumpulkan, kayak di YouTube. Misal YouTube, subscribernya sudah berapa? Lalu cari tahu juga ya Instagramnya, lalu TikToknya, atau kalian cari tahu audiensnya sudah seberapa besar. Selain itu kalau memang brand ataupun seseorang itu sudah berjualan sesuatu ya, nah kalian bisa cari tahu penjualannya. Kalau misal brand ataupun seseorang itu jualannya di marketplace, nah kalian bisa lihat tuh di marketplace penjualannya. Setidaknya kalian bisa lihat dari reviewnya, atau di marketplace itu kan ada tuh ya, seingat aku itu ada di per bulannya laku berapa. Nah, jadi itu bisa menjadi patokan estimasi kalau kamu masuk di market itu ya, yang kamu sukai itu ya. Oh, ternyata di situ apa? Ada cuannya gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah menentukan model bisnis ya. Yang pertama adalah modelnya misal kayak modelnya beli putus. Nah, beli putus ini seperti apa? Ya, seperti kalian pada umumnya, misal kalian beli laptop sekali beli, ya udah misalnya gitu. Atau mungkin kalian beli skincare terus sekali udah. Atau mungkin juga sebenarnya ada juga sih kemungkinan nanti jadi repeat order atau beli fashion terus udah gitu. Nah, terus yang kedua, itu ada yang modelnya adalah membership atau berlangganan ya, kayak subscription gitu. Tapi kalau produknya fisik tuh juga bisa banget dibuat subscription ya. Misal seperti skincare. Skincare itu kan dia kan produknya kan habis dipakai ya. Kenapa enggak kalian bikin subscription? Sepengetahuan aku kayak brand besar seperti Sociola itu mereka sudah menerapkan itu ya, dan brand-brand di luar sana juga sudah banyak. Jadi nanti modelnya kalau belinya cuma satuan doang, ketengan doang, itu harganya standar. Kalau kalian mau membership nanti bisa diberikan berbagai macam tawaran. Misal kayak membership nanti ada potongan harga atau mungkin ada diskon ongkir, terus nanti mungkin ya kalau memungkinkan ada fasilitas tambahan yaitu konsultasi dengan dokter spesialis kulit, misal seperti itu. Atau nanti bisa kumpul dengan orang-orang yang like-minded people yang ngomongin skincare juga. Nah, misal seperti itu. Intinya dengan membership itu kalian memberikan fasilitas yang plus-plus buat mereka. Tentunya karena plus-plus juga profitnya juga plus-plus dari membership ini. Bikin brandnya itu sendiri ya. Nah, bikin brand ini nggak cuma sekedar, sekali lagi nggak cuma sekedar logo ya. Jadi nanti kalian harus bikin brand beserta dengan kelengkapannya ya. Kelengkapannya itu apa? Yang pertama kalian harus menentukan dulu target marketnya ya. Kalian itu mau menarget orang-orang yang seperti apa? Nah, ini gunakan imajinasi kalian. Misal kalian ingin menargetkan karyawan-karyawan ya, pekerja-pekerja di SCBD ataupun yang selevel di SCBD gitu ya, yang dandalanya bombastis dan pengeluarannya juga bombastis. Misal seperti itu ya. Nah, kalau kalian memang mau menargetkan orang-orang seperti itu, berarti nanti vibe-nya ya, ciri khas brand-nya itu nanti harus disesuaikan dengan mereka. Ya, ibaratnya gini, misal kalian lagi nongkrong ya kan, kalau kalian pas nongkrong itu nggak se-vibe sama orang yang ngajak nongkrong, apa yang terjadi? Kamu akan bilang, kita nggak cocok, kita nggak vibe, bener kan? Nah, brand juga seperti itu, karena brand yang bagus itu
dianggap seperti sosok manusia, ya. Nah, tadi kalau sudah targetnya sudah terperinci, tentu kayak seperti apa, ya. Nah, selanjutnya kalian tadi ciri khasnya seperti apa tentukan, barulah nanti logonya mau seperti apa. Mau yang elegan kek, mau yang bentuknya adalah ada kayak semacam kayak ukir-ukiran kek, atau yang kelihatan minimalis, terserah, bebas. Itu tergantung apa ciri khasnya yang ingin mau digambarkan gitu. Oke, lanjut yang keempat, yaitu adalah bikin konten secara rutin, ya. Ini kenapa penting banget ya? Konten ini menjadi jembatan ya antara kamu ya dengan audiens yang kamu tuju. Tanpa adanya konten, apalagi di zaman sekarang, itu si brand tuh dianggap cuman sebatas jualan doang, ya. Kayak nggak ada interaksinya, kayak bukan bertransaksi sama sosok human gitu loh. Kayak ada yang kurang gitu. Nah, oleh karena itu kalian nanti ya harus bikin konten. Makanya ingat di awal tadi ya, harus milih market yang memang kalian suka. Nah, karena ini itu ya. Bayangin kalau kamu nggak suka ya kamu nggak akan mau bikin konten ya. Walaupun nanti kamu bayar orang juga sih. Bisa kalau punya duitnya. Tujuannya dengan bikin konten kamu tadi ya engage dengan market. Goalnya engage dengan market itu apa? Kamu akan dianggap peduli dengan market. Oh, ini nih orangnya ngerti banget kita nih ya. Dia menjawab segala pertanyaan kita, keluh kesah, dia punya pengalaman di sini. Jadi kayak semacam menjadi seorang figur. Misal nih kamu doyan ngomongin skincare ya kan. Kamu tiap minggu bikin konten tentang skincare, review skincare, parodi tentang skincare. Bahkan audiensmu minta, "Kak, tolong dong reviewin skincare ini." Jadi kayak kulitmu jadi bahan percobaan kayak lab gitu ya. Nah, nanti berarti kalau kamu nanti ke depannya ya jualan, berarti kamu walaupun jadi reseller, kamu bisa dianggap menjadi figur yang mempunyai otoritas untuk bilang apakah skincare ini bagus atau tidak. Nah, jadi itulah tujuannya konten. Nah, nanti bikin kontennya di mana? Ya, bisa di YouTube juga, bisa di TikTok, bisa di Instagram ya. Intinya bikinlah dimanapun. Nah, kalian selanjutnya itu adalah riset kebutuhan produk yang dibutuhkan oleh audiens kamu. Setelah tadi kalian udah bikin brandnya, sosoknya, lalu kalian bikin konten rutin, nah nanti itu audiens itu akan mengutarakan kebutuhannya ke kalian ya. Itu ya at least itu yang sudah aku alami ya. Jadi nanti ya supaya nanti kalian nggak ngawang-ngawang juga dalam proses komunikasinya lancar dengan audiens, sebaiknya kalian tanyakan ke audiens tuh kalian itu butuhnya apa ya. Itu seperti yang aku lakukan ya. Jadi dulu awalnya aku bikin anti dukun series itu aku tidak berpikiran sama sekali untuk menjual e-course di dalamnya di anti dukun series. Tapi lama-kelamaan di kolom komentar ya ataupun yang nge-DM itu aku melihat mereka itu membutuhkan suatu konten yang lebih premium daripada yang gratisan ini ya. Ya, sehingga aku memancing mereka dengan akan bakal ada anti dukun series tapi yang versinya premium ya. Yang pada akhirnya ketika launching ya, yang aku bikin slot harga 499.000 hanya 20 ya, itu sold out ya. Ya sempat membludak sampai sekitar mungkin 20-an sekian gitu ya. Berarti kan proses aku mencari tahu butuhnya apa itu kan works. Nah, ini juga bisa kalian terapkan ke brand kalian nanti ya. Nah, tentunya nanti caranya berarti seperti tadi ya, bikin konten sama seperti Fusik gitu lah. Terus tentunya nanti ketika kalian sudah ngerti ya kebutuhan mereka apa ya, tentu tampunglah mereka database-nya ya. Berarti kalian harus punya yang namanya website untuk menampung database audiens kalian ya kan. Kalau cuma sekedar ngomong di YouTube, di Instagram ataupun di TikTok itu kan database-nya bukan milik kalian. Tapi kalau sudah masuk ke website, namanya, emailnya, nomor HP nanti akan menjadi milik kalian. Oke, langkah yang selanjutnya nomor 6 adalah menyediakan produk sesuai kebutuhan mereka ya. Sudah jelas ya. Jadi nanti misal kalian yang brandnya adalah ngomongin tentang skincare ya, nanti kalian akan jadi ngerti, oh ternyata kebanyakan dari mereka itu
mempunyai masalah kulit seperti ini dan nggak bisa pakai skincare yang seperti ini, ya nanti kalian bisa ya tawarkan suatu produk skincare yang itu sudah direview sama kamu ya, yang sudah direview sama kalian. Jadi kayak semacam kayak kurator gitu loh kalian itu ya. Dengan cara seperti itu maka mereka akan mau beli ke kalian karena ya kalian terpercaya kan gitu ya. Misal kayak terus bisa juga dibikin modelnya langganan kayak tadi juga boleh gitu ya. Terus kalau misal fashion ya, kalian ajak ngomong mereka juga ternyata butuhnya pakaiannya yang seperti itu ya. Karena mungkin lagi ingin, yaudah kalian bisa sediakan aja ya produknya yaitu produk yang seperti itu ya. Walaupun nanti itu kalian barangnya itu kalian masih reseller atau bahkan dropship, itu bisa work sekali ya. Karena ingat, mereka belinya itu bukan di sekedar beli produknya itu, tapi beli dari kamu. Kamu sebagai brand, mereka percaya karena kamu. Nah, produknya itu hanya kepanjangan tangan dari brand kamu. Paham di sini ya? Oke, tahap yang ketujuh, jika komunitasnya sudah oke, brandingnya sudah oke, ya cukup dikenal lah ya, setidaknya beberapa orang ngerti bahwa di dunia itu ada kamu ya, di market tersebut maksudnya. Nah, itu saatnya kamu menggunakan leverage iklan ya, jadi nggak kebalik-balik tuh ya. Jadi nanti misal nih kamu sudah mempunyai penjualan ya dari audiens kamu ya, mungkin udah mau mencapai angka 100 gitu. Nah, 100 lebih ya, itu kamu bisa menggunakan cara yang pertama adalah teknis yang utama, kamu ngiklan Facebook, Instagram Ads, tetapi kalian tidak menggunakan based on interest, tapi kalian menggunakan lookalike audience yang sumbernya dari customer list mereka yang sudah pernah beli. Gitu. Menurut pengalaman aku, itu biasanya bisa jauh lebih bagus. Dengan catatan tentu produknya bagus, marketingnya bagus ya, dan brandingnya juga mumpuni gitu. Teknis yang kedua ya seperti biasa kalian ngiklan seperti pada umumnya menggunakan interest yang tertentu ataupun broad ya, tapi kalian sudah menggunakan page Facebook ataupun Instagram yang memang sudah dibangun. Nah, dengan cara seperti itu mereka akan jauh lebih percaya, oh ternyata ini adalah figur atau brand yang memang sudah bukan kemarin, bukan anak kemarin sore ya. Nah, itu menjadi lebih terpercaya gitu. Nah, terus mungkin kalian bertanya-tanya, Mas, itu tuh terlalu lama menurut aku. Aku nggak sabar, aku kepinginnya langsung bisa cuan langsung. Karena ya aku nggak sabar gitu. Nah, bisa banget ya, tapi memang kalian nanti ke depannya nggak bisa mendapatkan efek yang sudah aku omongkan ini tadi ya. Karena brandnya sudah established gitu. Misal kamu nggak kepingin melakukan semua itu, ya kalian bisa cuma sekedar bangun brandnya ya secara profesional gitu. Terus nanti kalian mengiklankan ya langsung, tapi page-nya Facebooknya maupun Instagramnya tetap dibangun. Ya, tampilkan aja sebagai sosok yang memang figur otoritas gitu ya, terus nanti ngiklan. Karena aku dulu juga pas dulu berjualan skincare ya, itu aku menjual skincare temen ya, tapi sudah memiliki brand sendiri ya, dan ternyata itu juga bisa laku ya. Dan seperti juga yang aku lakukan di YouTube Fusik ini ya, aku juga beberapa kali menjual e-course-nya Bang Mandai ya, itu affiliate. Dan ternyata itu juga bisa. Berarti kan intinya adalah si brandnya itu ya. Nah, itu juga coba bisa kalian lakukan. Tapi saranku coba ya lakukan jangka panjangnya ini yang 7 langkah tersebut. Oke Mas, kita ini sudah ngomongin semua 7 langkahnya sama yang versi pendeknya tadi ya. Nah, terus contohnya Mas, ada nggak sih contohnya mereka yang sudah mempraktekkan? Ada kabar baiknya. Oke, di depan kalian ini ya, ini sudah ada brand yang namanya adalah Gamal Men. Aku udah beberapa kali yang memberikan contoh ini, tapi mungkin ada dari kalian yang belum ngerti ya. Gamal Men ini adalah suatu brand yang menurut aku ya, menurut persepsi aku ya, karena ini brand, dia ini ingin menampung ya, atau ingin tampil di pria-pria yang ingin tampil ganteng maksimal gitu ya. Dan di sini bisa kalian lihat di websitenya, mereka jualannya itu dari berbagai macam merek kayak si Hill ya. Terus ini ada apa nih Faceboss dari apa, terus ada Haum nih ya. Bahkan dia juga jualan apa? Parfum dari HMNS ya. Aku juga pakai parfum ini jadi ngerti ya. Jadi ini bukan mereknya si Gamal Men, tapi si Gamal Men jual. Kok bisa? Karena brandnya si Gamal. Nah, si Gamal ini dia bisa ngembangin brandnya dari mana sih? Ya, coba kita lihat ya.
Nah, bisa kalian lihat ya, jadi Gamelan ini punya channel YouTube yang sekarang subscribernya sudah 450k. Oh mas, itu kan udah gede banget kalau kita masih kecil ya. Ini kan contoh ekstrim ya gitu. Dan bisa kalian lihat di sini dia itu ngebahas juga tentang sejarah, konspirasi ya, dan dulu-dulu juga dia ngebahas skincare. Intinya dia ini kepingin nge-branding ya, membangun persepsi bahwa kalau cowok itu selain tak harus tampil ganteng maksimal juga cerdasnya. Makanya ini dia ngebahas juga tentang sejarah-sejarah dan konspirasi gitu ya. Jadi bener kan terbukti bahwa brand itu bukan cuma sekedar logo, tapi bagaimana kita bisa membangun dan merancang persepsi itu. Ya, persepsi apa yang ingin kalian bangun untuk audiens? Oke, next level ya. Misal kalian nanti sudah melakukan semua tahapan itu, kalian juga kabar baiknya nanti adalah kalian itu dapat cuan yang cukup ya untuk kalian senang-senang ataupun cash flow perusahaannya nanti juga positif. Lalu kalian mikir nih, oh audiens kita ini mau loh kalau nanti ditembak produk yang itu produknya dari kita sendiri. Bisa banget ya. Berarti nanti ya kalian bisa menawarkan produk white label ya, produknya apapun itu ya yang sesuai dengan niche market kalian, tapi brandnya adalah brand kamu sendiri. Atau mungkin kalian nanti bisa aja awalnya dropship reseller gitu kan, masih pakai produknya orang lain, tapi lama-kelamaan semakin lama kalian punya database audience, customer, nantinya lama kalian nembaklah produk kalian sendiri. Nah, itu bisa banget. Tentu ya teman-teman, dengan kalian punya produk sendiri dengan label kalian sendiri, itu nanti akan jauh berbeda feel-nya ya, bahkan caranya juga akan berbeda ya daripada yang sebelumnya. Tentu kamu harus produksi sendiri ya, itu menjadi totally different game. Oke, kita sudah sampai di ujung videonya ya, dan ini aku mau mengakhiri dengan suatu quote, kalimat atau whatever itulah ya. Pada akhirnya orang bukan sekedar beli produk, tapi suatu hasil akhir dalam bentuk emosi yang dikemas dalam brand. Ya, jadi itu guys ya, walaupun kalian itu sekarang masih menjadi seorang dropship ataupun reseller ya, asalkan kalian suka dengan market yang kalian masukin sekarang, silahkan kalian tampil menjadi sosok yang meyakinkan di situ, bisa dipercaya oleh khalayak umum ya, sehingga nanti kalian menjadi figur sebagai otoritas yang bisa dipercaya, sehingga ketika kalian nanti buka mulut ya, kalian jualan, nah mereka menjadi lebih percaya ya, karena kalian menjadi seorang figur otoritas. Begitu. Oke ya, jadi video ini sudah aku akhiri. Berarti ini sudah menjadi 2 episode mulai bisnis online spesial ya, yang awalnya dropship ataupun reseller, sekarang dropship reseller tapi punya brand. Oke, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan di like. Kalau nggak suka ya nggak usah ditonton, tapi kamu nyatanya nonton sampai akhir video ini ya. Oke, gitu aja dari Fusik. Nanti kita ketemu lagi di video yang berikutnya ataupun di series berikutnya ya. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye bye.